Jadi perkenalan ya sebelumnya buat yang belum kenal gua, ya mungkin gua rasa ini karena channel gua udah banyak yang kenal ya. Gua adalah seorang investor ya, umur gua masih 24 tahun, gua udah di pasar modal kurang lebih sekitar hampir 10 tahun. Jadi di zaman lu masih main layangan sama main gundu, gua itu udah aktif di pasar modal dari di traditional equity ya, di domestic, international equity. Gue juga sudah main di beberapa lini ya, usaha juga, dan core dari gua nyari duit dari mana itu adalah di investasi ya. Jadi gua itu core-nya investasi. That's why gue bikin webinar-webinar seperti ini untuk bisa bantuin orang-orang yang dulunya pengen seperti gua ya. Kita akan mulai. Gue pengen jawab pertanyaan yang banyak kalian tanyain ke gue. Kenapa sih gue bikin Akademi Kripto ini? Gue kan berpartner dengan Bro Kakak ya. Jadi Bro Kakak itu adalah trader. Dia juga udah lama, mungkin kurang lebih dia lebih lama ya dari gue ya di kripto. Dia fokus dari 2016. Udah 3 cycle lebih beliau itu trading di kripto, aktif dan menjadi dosen waktu itu karena passionnya mengajar. Jadi gue tuh punya passion untuk mengajar. Jadi dari gue masih kecil ya. Ketika gue dulu zaman bahkan gue potong rambut ya. Tukang potong rambut gue itu gue ingat banget dulu ya. Dulu gue pernah punya tukang potong rambut yang akhirnya dia sampai bisa jualan di Kaskus ya, waktu zaman Kaskus transisi ke Tokopedia, dan akhirnya dia bisa sukses. Jadi gue itu punya kebiasaan untuk ngajarin orang-orang yang di dekat gue. Bahkan dulu setiap kali zaman-zaman gue kenalan sama teman-teman gue ya, teman-teman kampus dan lain-lain, itu banyak yang gue ajarin ya. Bagaimana sih caranya investasi, gimana sih caranya ngelihat financial market, itu gue udah ngajarin. Jadi gue memang punya basic passion di ngajar, dan gue pengen bantu orang-orang yang persis kayak kalian seperti gue, yang niat mau belajar seperti ini, yang mau meluangkan waktunya. Karena ini kan kalian luangkan waktu kalian untuk bisa datang di sini. Dan Bro Kakak itu partner gue sama ya, dia adalah dosen. Dia nggak perlu jadi dosen, trading udah kaya, tapi dia digaji UMR untuk jadi dosen. Kenapa? Karena dia mau ngajar ke anak-anak. Jadi ketika idenya ini ada, ya udah kita sepakat untuk kita partneran untuk bikin akademi ini supaya lebih banyak lagi yang bisa ya, ibaratnya bebas finansial lewat kripto. Karena gue jujur, tanpa kripto itu nggak akan ada ya. Timothy yang lu lihat di sini sekarang itu nggak akan pernah ada ya. Kali masa yang lu lihat juga mungkin nggak ada kalau nggak ada kripto. Satoshi nggak pernah bikin Bitcoin, nggak ada gue. Jadi semua yang gue akan bikin di hidup gue adalah cara gue give back ke kripto ini sendiri ya, bagaimanapun caranya. Ini adalah step by step ya. Gimana caranya kalian bisa bebas finansial lewat kripto? Tapi mungkin pertanyaannya sederhana ya. Kenapa sih kripto ya? Kenapa kalian harus bisa bebas finansial lewat kripto? Kripto ini adalah aset kelas yang bikin orang paling kaya paling cepat ya, dan paling banyak dalam jumlah waktu yang paling sedikit. Jadi kalau kalian cari ya dari Forbes list, ini fotonya dari Forbes, itu crypto billionaires, lu Google sekarang itu dari 2024 2025 pertumbuhannya cepat sekali dan banyak sekali ya. Memang banyak industri yang bikin billionaire, contohnya seperti manufacturing, seperti tech, seperti finance dan investment, dan mungkin sektor-sektor lain seperti real estate, media, entertainment. Tapi yang nomor satu industri ya, bahkan lebih dari AI ya, industri yang bikin billionaire paling cepat, paling banyak, paling kaya itu adalah cryptocurrency. Gue percaya ya, kalau kita mau jadi orang kaya, kita harus cari industri yang orang kaya sudah banyak terbukti terbuat dari sana gitu. Gue bukan bilang lu nggak bisa jadi tukang jualan nasi goreng, tapi menurut gue ini lebih mudah kalau lu mau capai kebebasan finansial. Karena menurut gue tinggal sampai 2030 ya lu nanti bisa nikmatin. Jadi ini contoh-contohnya, ada Brian Armstrong bikin Coinbase, ada Changpeng Zhao ya, ada di sini Winklevoss Twin yang kalau kalian tahu yang bikin ide pertamanya Facebook. Jadi kripto tuh terbukti ya bikin orang-orang kaya. Contohnya seperti gua, contohnya seperti partner gua, dan banyak juga di Indonesia yang jadi super kaya karena kripto. Di sini gue mau mulai dengan permasalahan utama. Ya ini banyak yang nggak paham. Cuman ini adalah kesalahan yang paling fundamental yang kalian nggak paham. Inflasi itu mengerus daya beli kalian ya. Kalau kalian lihat di sini, USD dari 1971 sejak Nixon cabut dari standar emas ya, USD itu turun terus ya. Bahkan sampai sekarang, sampai 2024 ya, ini nggak ada di chart ini, tapi sampai 2024 tuh turun terus. Sedangkan apa? Sirkulasi uang yang beredar. Nanti gue akan jelasin kenapa sirkulasi uang yang beredar tuh bertumbuh terus. USD tuh turun terus, tapi sirkulasi uang itu naik terus ya. Jadi kalian harus pahamin konsep fundamental dari ini. Ini foto yang dulu pernah gue posting dan sempat viral ya. Jadi gue cari-cari. Ini ada tulisan nasi putih 150, nasi rames 400, soto babat 350, soto ayam 350. Ini foto beneran gitu di Indonesia. Jadi nasi yang dulunya 150 tuh jadi 5.000. Setelah rupiah ada beberapa kali dipotong kan. Jadi lu hitung aja, silahkan pakai matematika dasar, nasi itu naiknya berapa kali. Ya. Ini akibat apa? Ini akibat uang yang beredar ya makin banyak. Dan ini bukan cuma terjadi di negara kita, ini terjadi di satu dunia. Ya, ini hanya salah satu contoh aja.
Tapi ini adalah fundamental kenapa menurut gue kripto akan merubah semua di masa depan. Karena orang mulai sadar uang yang seperti ini bukanlah uang yang fair lagi. Ya, gue selalu ngomong ke kalian, zaman kerajaan zaman dulu, ya, lu tukang benerin kereta kuda, lu itu nggak perlu ya investasi, lu nggak perlu takut nasi lu dari 150 ke 5.000. Lu cukup pegang kepingan emas, ini bisa ditukar buat sapi, ya dia bisa tukar sapi terus, pakai kepingan emas yang sama. Sedangkan sekarang itu enggak, ya. Lu gaji UMR 4 juta lu tabung, ya lu bingung kenapa lu miskin, 4 juta lu tabung. Itu yang lu bisa beli di sekitar lu tambah mahal terus, ya. Nanti gua akan tunjukin datanya. Ini adalah alasan kalian nggak bisa kaya. Ini kita ambil yang paling tinggi ya di Jakarta ya. Ini adalah upah minimum, ya UMR yang kalian bisa sebutnya. Itu naik dari 1 juta 2004 ke 2022 sampai 2023, 2024, ya sekitar mau hampir 5 jutaan. Tapi di sini yang kalian perhatikan adalah apa? Barang di sekitar kalian tuh naiknya lebih cepat dari ini, ya. Ini naiknya lambat nih dari 1 juta ke 5 jutaan. Tapi sorry tuh saya kalau kalian beli rumah 2004 sama sekarang itu harganya langit dan bumi. Naiknya nggak cuma 4 kali rumah. Karena per tahun mungkin 15%, ya internal rate of return. Kalau lu cari tanah yang bagus di Jakarta itu sulit sekali, ya. Cuma naik 4 kali dari tahun 2004 itu tidak mungkin. Naiknya berkali-kali lipat, ya. Cepat sekali naiknya dan dia compounding, ya, exponential. Nah, pertanyaan sederhana, kenapa uang itu bisa ekspansi? Mungkin kalau jawaban sederhananya adalah mencetak uang, tapi itu kan gue yakin kalian nggak puas, karena itu yang selalu gue ngomong ya di video YouTube gue, kalian udah tahu. Tapi ini adalah sistem yang sebenarnya terjadi, yaitu fractional reserve banking. Ya. Apa sih fractional reserve banking ini? Jadi ini adalah sistem kenapa uang itu bisa beredar banyak sekali, kenapa money supply itu bisa banyak sekali. Rahasianya seperti ini. Ketika lu deposit uang ke bank, let's say kita pakai dolar aja ya, kita nggak pakai mata uang di sini, kita pakai dolar. Lu deposit $1.000 ke bank. Bank itu, ya itu ada aturannya untuk simpan reserve 10% dari lu punya total uang yang lu depositkan. Jadi kalau kita sekarang rame-rame, misalnya kita di Bank of America ya, kita deposit semua duitnya, kita tarik semuanya, mereka nggak punya duitnya. Karena sistem fractional reserve ini. Jadi mereka sebenarnya nggak punya uang yang mereka janjikan, mereka pegangin lu. Ketika lu taruh 1.000, mereka pegang 100. Ya. Dan 900-nya sisanya diapain? Itu dipinjamkan ke orang lain. Jadi orang lain butuh rumah, orang lain butuh mobil, mereka taruh situ. Mereka butuh KPR, dikasih pakai 900 punya lu. Nah 900 ini punya lu, ya kan? Itu kan nggak semuanya di spending. Misalnya kontraktor ngambil utang, dia kan nggak langsung spending buat bayar kulinya. Yang dilakukan adalah apa? 900 tadi itu ditaruh lagi ke bank yang sama. Ketika banknya dapat 900, ini 900 dari hutang. Jadi lu paham kenapa semua uang kertas itu riba dan semua angka-angka itu riba. Karena ketika 900 ini balik ke bank yang sama, balik lagi dia ambil lagi 10% yaitu 90. Dan dia ada sisa lagi nih 810. Nah, bayangin. Ya. 810-nya diapain? Dipinjemin lagi. Bayangin. Ya, 810 dipinjemin ke orang misalnya mau buka toko roti. Nah, yang buka toko roti ini kan nggak langsung beli-beli barang. Dia nggak langsung bayar kontraktor. Yang punya toko roti di 810 dia masukin lagi ya. Reserve-nya 81 jadinya. Dia pegang 81. 10% dari 810 yang punya tukang roti ini. Nah yang mau bikin toko roti ini lagi 729 dari dia itu dipinjemin lagi ke orang ya. Jadi banknya pada di akhir 3 siklus, ini baru 3, ini turunnya 7 ke bawah ya. Dari akhir siklus 3 orang ini ya. Di sistemnya total peredaran uang itu ada 3.439, sedangkan banknya hanya punya 271. Ini kenapa uangnya ekspansi ya. Jadi jawabannya mainannya curang. Mereka bisa cetak uang. Jadi cara nyetak uang tuh bukan cuma dari bank sentral. Itu orang-orang salah paham. Tapi bank-banknya sendiri itu nyetak uang dengan cara seperti ini. Namanya fractional reserve banking. Ya. Ini praktik yang kan ini semuanya hutang basically ya. 1.000 yang awal kan 900 itu punya 1.000 yang awal. Jadi 900 itu hutang, formatnya itu hutang sebenarnya. Terus di hutang itu dihutangin lagi ke orang lain. Makanya semua angka yang ada di rekening lu, semua uang yang lu pernah pakai itu adalah sistem riba. Semuanya hutang. Jadi orang banyak yang nggak paham bahwa uang kertas yang lu pegang adalah hutang. Karena sistem ini ya. Jadi paham kalian sampai sini. Nah ini sebuah data ya. Bitcoin lawan semua store of value yang ada. Ini FNQ ini apa? Buat yang nggak ngerti. Ini Vanguard punya real estate ya. Jadi ini index fund tapi untuk real estate. Jadi kalau properti itu bisa diukur ya pakai FNQ ini. Jadi kalau mau beli properti, lu malas ngurusnya, lu bisa pakai index fund FNQ. Ini ada international market FXUS itu kan total international market Vanguard juga. Ada emerging market, ada gold GLD di sini ya, ada growth, ada value.
Dan ada S&P 500 juga. Dan ada total world stock. Jadi world stock itu apa? Kalau lu beli semua saham di dunia, itu di nama benchmarknya FTSE ya. FTSE Index. Itu lu capture semuanya ya, saham satu dunia. Itu adalah investasi-investasi terbaik sebenarnya. Kalau misalnya untuk orang zaman dulu store of value. Tapi kalau kita bandingkan sama Bitcoin di sini, ini ada yang oranye, ya kan, ada yang merah, ada yang hijau. Nah, lu pilih. Dari semuanya lu mau aset kelas yang mana? Itu emas juga ada tuh ya. GLD itu yang warna merah tuh 71,16%. Yang kata orang naik paling tinggi kan? Enggak, kalah jauh sama Bitcoin. Itu paling tinggi terakhir tuh emas ya. Lu perhatiin 71,16%. Tapi lu kalau lihat ya, bahkan yang paling bawah nih FNQ real estate itu minus 12,64%. Jadi properti ya selama mungkin 5 tahun terakhir itu minus. Dan ini ya kita bisa lihat ini value stock, ada juga growth stock di sini yang isinya banyak tech stock besar. Semuanya nggak ada yang bisa outperform Bitcoin, dan Bitcoin adalah aset terbaik. Jadi orang-orang kaya itu tahu bahwa uang kertasnya sampah, uang kertasnya riba, uang kertasnya harus dibuang. Nah, mereka buangnya ke tempat-tempat ini ya. Jadi yang gua kasih chart di sini adalah ini buangan orang-orang paling kaya di dunia. Mereka antara beli world stock itu kayak misal Norges Bank itu belinya semuanya. Mereka jadi beli 8.000 saham langsung. Jadi kalau lu beli tikernya VT itu lu beli 8.000 saham langsung. Itu biasanya investasi terbaik, tapi kalah sama Bitcoin. Atau mereka lari beli emas, atau mereka lari beli real estate atau growth fund atau yang lain. Ya, jadi orang kaya itu paham betul. Semua orang kaya di dunia, Indonesia juga paham betul. Ya, tidak ada konglomerat yang hoarding cash itu banyak gitu, cash IDR itu nggak ada. Ya, karena itu mereka sama aja kayak joker gitu, dibakar gitu. Mereka tahu itu kayak dibakar. Jadi nggak ada yang pernah hoarding cash. Mereka semuanya beli aset, dan ini adalah aset-aset yang paling banyak dibeli.